Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru, baik itu guru PNS, guru Jati, guru pengganti, guru P3K maupun yang honor sekolah tanpa terkecuali. Kemudian juga tenaga kependidikan lainnya, baik perusahaan, TU dan lain sebagainya yang saya hormati. Puji syukur pada kesempatan ini Bapak dan Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Dengan waktu yang sangat mendadak dan tidak terencana pada hari ini, pagi tadi saya merencanakan ada keinginan sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan. Tadi pagi saya ada apel. Jadi saya putuskan hari ini saya datang ke SD20 Tanah Grogot sesuai dengan perintah maupun SK yang dikeluarkan terbaru, revisi hasil SK terdahulu. Jadi untuk bulan ini saya bertambah lagi pembinaannya, diantaranya salah satunya di Grogot SD020. Jadi di Tanah Grogot saya ada 8 sekolah, kemudian di luar Tanah Grogot itu ada 6 sekolah, jadi 14 Bapak dan Ibu. Di Belengkong 2, di Tanjung Aru 1, di Batulno 3. Jadi semuanya 14. Tapi syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dengan kondisi insyaallah sehat, dan yang paling penting walaupun saya berpisah dengan Bapak Ibu tetap dalam kerangka suasana penuh dengan keluargaan, itu yang saya harapkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu yang seharusnya mungkin ada yang sudah mau pulang dan sebagainya karena ada asesmen tadi Bapak dan Ibunya, sehingga kedatangan saya akan sedikit mengganggu Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang awal yang bagus untuk kedepannya, khususnya untuk SD020 Tanah Grogot. Karena walaupun bagaimana, walaupun saya tidak jadi pengawas pembina di SD20, secara moral saya juga ikut punya tanggung jawab, apalagi nanti menjadi pengawas pembina di SD020 Tanah Grogot. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak perkenalan karena memang kita sudah mengenal sejak dulu. Mungkin saya hanya perkenalan tugas saya saja, supaya kedepannya ketika saya datang ke sini sesuai harapan Ibu Kepala Sekolah tadi, Bapak Ibu tidak canggung apa yang Bapak inginkan, Bapak Ibu mau, ketika saya ada akan saya berikan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu karena sudah jam 12 ini, jadi Bapak dan Ibu untuk Februari ini, per Februari ini saya diberikan tugas tambahan untuk menjadi pengawas pembina SD020. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa pengawas itu seperti yang disampaikan Ibu, tidak usah ditakuti. Saya akan tetap memposisikan diri saya di sini sebagai mitra Bapak dan Ibu, sebagai teman kerja Bapak dan Ibu, juga sekaligus sebagai teman untuk curhat boleh Bapak dan Ibu. Cuman curhatnya sebatas pendidikan saja. Di luar itu tanggung masing-masing Bapak dan Ibu. Ketika masih bersangkut dengan pendidikan, Bapak Ibu boleh, ya, boleh curhat dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi tugas saya itu nanti supaya ini nanti kita enak transparan duluan. Sesuai kalau saya ngutuk di Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, tugas saya itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama melakukan pengawasan baik manajerial maupun akademik. Pengawasan manajerial itu pengawasan kepada kepala sekolah, juga kepada gurunya. Apakah sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya atau belum, itu tugas saya Bu. Akan tetapi ketika ada kesalahan, bukan berarti pengawas mencari-cari kesalahan, tapi tugas pengawas adalah mengingatkan, memotivasi, dan memberikan solusi. Jadi jangan ada image, datang pengawas nanti nanya RPP, nanya perangkat pembelajaran, tidak Bu. Boleh, tanya juga boleh dalam rangka untuk memperbaiki yang berhubungnya, ya ayo sama-sama dibikin. Jangan dimarahi gitu Bu, jangan disinggung dan sebagainya. Kalau itu kita buat sama-sama. Ya, jadi oleh sebab itulah makanya seperti sampaikan Bu, pengawas itu jangan berhenti belajar, ya, jangan berhenti meningkatkan kompetensinya. Kalau Bapak Ibu semakin banyak bertanya membuat saya kewalahan, itu hebat Bu. Ya. Tapi kalau tidak bertanya juga tidak apa-apa Bu. Tapi kalau bertanya, saya punya kewajiban melayani Bapak Ibu.
melayani dalam rangka memberikan solusi apa yang Bapak Ibu tidak tahu. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu ya, tugas saya itu melakukan pengawasan manajerial. Manajerial ini khusus kepada kepala sekolah. Apakah kepala sekolah sudah memainkan peranannya belum, sebagai tupoksinya, sebagai manajer, sebagai leader, sebagai motivator, sebagai apa lagi, banyak lagi Bapak dan Ibu ya. Jadi itu sudah diperankan atau belum? Jadi nanti tugas pengawas termasuk mengingatkan itu supaya saling menghormati. Tidak perlu angkat tangan Bu, paling tidak kalau lewat kepala sekolah ya agak menundukkan badan gitu, senyum gitu. Kepala sekolah juga jangan apa senyum dengan guru, senyum gitu. Bu Win juga sering senyum sama tidak apa-apa. Ya, ketemu saya senyum gitu. Nah ini harapan saya Bu. Jadi saling menghargai dan saling menghormati ini letakkan yang paling utama selain saling menghargai. Lalu yang terakhir Bu, yang terakhir untuk membuat kondusif sekolah itu, triknya itu harus ada komunikasi, ada kolaborasi, kalau perlu ditambah dengan koordinasi. Itu selalu Bu. Itu saya ingat disampaikan oleh Bu Kasih pada waktu perpisahan saya. 3 hal ini harus dibangun Bu. Kalau kita guru dengan kepala tidak ada komunikasi, itu juga indikator Bu. Ini ciri sudah Bu. Ciri bahwa di sekolah itu tidak kondusif, tidak apa-apa, tidak komunikasi, main sendiri begitu Bu ya, ngambil keputusan sendiri. Nah ini harus ada komunikasi, ada kolaborasi Bu, ada koordinasi satu dengan yang lainnya. Jadi saling menghargai sehingga keputusan bersama Bu. Kalau kita mau menghukum orang, kalau sudah keputusan sama itu enak Bu. Jadi kalau ada apa-apa disampaikan dalam forum rapat, ya. Jadi mudah-mudahan ya rapatnya tetap berjalan. Kalau bisa sebulan sekali Bu. Kalau bisa usahakan sebulan sekali ada masalah rapat Bu. Karena selain menangani masalah juga untuk bersilaturahim Bu. Bahwa menunjukkan kita ini satu keluarga, satu hati. Kalau tidak ada masalah ya kumpul-kumpul aja Bu. Sambil kalau ada makan. Kalau ada masalah ya kita selesaikan di situ. Setiap ada permasalahan saya minta tolong jangan keluar dulu. Kalau bisa selesaikan di dalam dulu Bu. Kalau orang di luar Bu tahu, orang di luar belum tentu senang. Takutnya ada yang tepuk tangan. Kalau orang ada yang tepuk tangan dengan 20, saya juga sakit hati Bu. Loh saya ini walaupun dari 20 juga masih sayang 20, bisa sakit hati saya Bu. Jadi kalau ada permasalahan apa-apa, tolong selesaikan di dalam dulu. Kalau di dalam itu sesuai prosedur tidak selesai, apa boleh buat? Selesaikan ke pengawas dulu. Kalau pengawas juga tidak sanggup ya baru ke dinas. Itu hierarkinya Bu. Birokrasinya seperti itu. Apa tidak boleh langsung ke dinas? Boleh. Langsung ke bupati pun juga boleh Bu. Boleh. Tapi kan kalau bisa ngikuti jenjangnya Bu. Mengikuti jenjangnya supaya ada sikap saling menghargai, ada sikap saling menghormati. Kalau ibu tidak menghargai saya, kalau ada apa-apa saya juga tidak mau tahu, tidak mau bantu gitu. Ada masalah saya juga akan tidak mau bantu. Tapi kalau ibu menghargai saya, insya Allah saya juga akan bantu semampu saya. Ini harapan saya terhadap SD 020 yang mana ya secara jelas saya sampaikan ke Bapak Ibu, saya sebenarnya mendapat mandat berat sebenarnya beban. Kalau semua pengawas nggak mau terus siapa? Akhirnya saya ditunjuk ya sudah, nggak apa-apa. Saya orangnya kan malu-malu Bu. Ya. Saya sebenarnya mau di 20 kan malu dan saya nggak mau minta kecuali dikasih. Saya mau 31 Bu, cuman kan nggak ditunjuk, malu saya. Saya kepingin ke situ Bu, karena saya tahu di dalamnya 31. Tapi kalau bisa saya tolak di 31, enak di 20. Jadi Bapak Ibu, kedatangan saya ke sini selain sosial saya juga saya kepingin Bapak Ibu selalu koordinasi, selalu komunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru, kalau perlu dengan pengawas Bu. Kalau tidak bisa selesaikan dengan kepala sekolah, tidak apa-apa, curhat sama saya Bu, tidak apa-apa. Sampaikan ke saya, insya Allah nanti saya sebagai perpanjang tangan dinas pendidikan akan saya sampaikan. Bahkan nanti untuk SKP kepala sekolah itu tidak akan ditandatangani sebelum ada tanda tangan dari pengawas. Ini harapan saya, minta kerjasamanya Bu ya, minta kerjasamanya. Kita yang rukun, kalau ada masalah mari kita selesaikan duduk satu meja ya. Jangan keluar dulu Bu, jangan keluar dulu. Ini saya contohkan Bu, sudah terlanjur keluar tapi itu hanya gosip Bu. Mau saya contohkan Bu, yang baru saya tangani. Iya, salah satu SD di Tanah Borobudur Bu, guru ini diminta keluar, diminta pindah oleh masyarakat sudah rame-rame.
datang ke sekolah, gurunya harus pindah karena melakukan pelecehan seksual. Saya jamin ini tidak melakukan seperti itu karena saya tahu itu ustadz. Tidak mungkin saya panggil si gurunya, sumpah demi Allah, kalau memang sumpah demi Allah saya panggil orang tuanya. Saya panggil, ternyata dia hanya ngelus-ngelus bu, ngelus-ngelus dari jauh, kebetulan kelas tinggi, dilihatnya seolah-olah kayak mencium pada membisikin. Itu yang maju masyarakat bu, minta. Jadi saya sebenarnya hanya kasihan sama si A. Si A ini nangis dibully teman-temannya, jadi ya saya pegang kepalanya sambil saya bisikin. Jadi orang tuanya ngelihat dari jauh itu bu, seolah kayak dicium gitu bu. Padahal itu tidak ada niat, saya yakin itu. Dan akhirnya sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan di sekolah lain termasuk di 20 tidak ada bu, tidak ada itu. Ya. Mudah-mudahan. Saya berharap kalau ada ya ditahan-tahan lah bu, ditahan-tahan, dipikir-pikir. Ya kan sesuatu itu tidak ada yang langgeng bu, sesuatu itu enaknya itu hanya sesaat saja.